Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Amma ba'du, al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana salah satu cara syarat cinta kepada Rasulullah. Beliau memberikan salah satu syaratnya, kamu siap hidup yang enggak enak menurut pertimbangan Rasul, tapi dibuat karena tidak terpaksa. Jadi miskin tapi memang dibuat yang bersangkutan. Dia kaya tapi melakukan kehidupan orang tidak punya. Itu juga bukan masalah gampang. Memang kemiskinan itu ada dua. Kemiskinan kondisi memang miskin betul, itu namanya al-fakir al-ijbari. Yang kedua al-fakir al-ikhtiyari, pilihan, dipilih. Itu yang diharapkan Rasulullah. Meskipun kamu bisa hidup mewah, tapi kamu bisa enggak hidup seperti orang enggak punya. Itu yang diharapkan Rasulullah, termasuk syarat cinta kepada Nabi. Karena dunia ini dihitung-hitung, orang enggak punya dengan orang kaya itu banyak mana itu. Banyak orang enggak punya. Makanya Nabi perhatian besar terhadap orang yang tidak punya. Kita akan melanjutkan hadis berikutnya. Ini ternyata hadis terkait dengan wanti-wanti Nabi, kehidupan dunia dan di akhirat. Ini hadisnya sampai puluhan. Sekarang kita sudah menginjak hadis 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Haditsun hasan sahih, hasan dan sahih. Dari Ka'ab bin Malik diridhai Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, bersabdalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua serigala yang lagi lapar? Di istilahnya apa itu? Diumbar itu bahasa Indonesianya apa itu? Dibebaskan untuk mencari mangsa. Di sini ini dibebaskan untuk menerkam kambing. Dua serigala. Itu masih lebih bagus daripada orang yang serakah kehidupan dunia. Masya Allah. Bahkan di sini serakah terhadap harta, serakah terhadap pangsa, wasyaraf, serakah terhadap kedudukan, bahkan mengorbankan agama. Masya Allah. Kenapa Rasulullah memberikan perumpamaan dua serigala? Karena serigala itu kereng. Kereng kenapa mboten? Kalau ada mangsanya di depan, kereng. Ada kambing dikejar. Bahkan ini Rasulullah memberikan perumpamaan dua serigala, bukan satu serigala. Berarti saling berlomba. Untuk apa? Memuaskan kebutuhan yang bersangkutan. Masya Allah, Nabi memberikan perumpamaan yang luar biasa. Sikap yang seperti itu masih lebih lumayan
daripada orang yang selalu mengejar harta yang tidak terbatas. Karena apa? Ternyata orang mengejar harta yang tidak terbatas, bahkan di sini sampai mengorbankan agamanya. Masya Allah, Pak. Mestinya haram jadi halal. Ada benda itu, banyak itu. Dihalal-halal, no, bahkan kadang-kadang dalil supaya halal. Oh, itu madarat itu. Bahkan itu akhir-akhir ini ya juga banyak itu mencari legitimasi supaya apa yang dilakukan itu dibenarkan oleh syarak. Jadi Nabi sudah memprediksi itu ke depan tuh begini, ke depan itu begini. Ini perumpamaan yang luar biasa itu. Syaraf itu dianggap kedudukan istimewa. Apalagi akhir-akhir ini pilkada itu gak tahu ini boleh apa enggak. Bahkan yang paling mengkhawatirkan, memprihatinkan kasus di Mojokerto itu. Masya Allah. Masa masih belum pilihan, masih ngegulkan calonnya karena dianggap tidak lulus, kesehatannya sampai bakar-bakar. Itu kan luar biasa, Pak. Bahkan yang kita sayangkan justru daerah-daerah tertentu yang banyak Islamnya malah justru melakukan sesuatu yang tidak layak. Ya, calon itu ada lulus, ada yang tidak, Pak. Lulus kabeh ya. Ya tapi merugikan orang sampai bakar-bakar itu kan juga nggak pas itu. Itu belum lagi pilihan, masih mencalonkan sudah begitu. Bagaimana kalau sudah pilihan? Makanya kadang-kadang kekuasaan bisa mengorbankan bukan sekedar keluarga tapi anak. Karena kadang-kadang ambisi pribadi anak jadi korban. Wong dalek sugih kadang-kadang anake kanggo bemper, Pak. Kanggo tumbal lah. Nggih to mboten. Anake kanggo tumbal itu dalek sugih, apalagi sekarang terkenal dengan istilahnya napa niku? Kuntilanak barang itu. Apa yang kemarin di Jakarta istilahnya itu ngingoni tuyul itu. Nah itu ternyata ada yang harus dikorbankan supaya apa? Cita-cita yang bersangkutan itu tercapai. Padahal orang tua hidup untuk siapa? Hakikatnya satu untuk anak. Tapi anak dibuat rela dikorbankan. Kita hidup itu ternyata apa? Satu, mencari ridhani Allah. Nomor dua, untuk generasi berikutnya. Tapi karena ambisi pribadi, kadang-kadang anak dikorbankan. Ada kadang-kadang anak meler terus wonten. Wong tuane sugih, tapi buat apa kekayaannya? Kalau anaknya meler, anaknya tidak boleh keluar. Begitu keluar jadi pembicaraan orang, kan lebih menderita, Pak. Makanya anak itu harta yang paling berharga. Ya tapi sekarang ini ono sing gak duwe anak berusaha supaya punya anak, sing duwe anak malah dipateni. Masya Allah, di Indonesia ini nggak tahu ini alamat akhir zaman apa gimana itu. Nah itu termasuk sampai mengorbankan seperti itu. Kalau sejarah Islam, Masya Allah kita melihat bagaimana zaman Muawiyah sampai rela membunuh Sayyidina Husain. Untung ada putra beliau yang pada saat itu lepas dari pembunuhan. Siapa itu?
Ali Zainal Abidin. Tapi anak Sayyidina Husain semua dibunuh. Oleh siapa? Kelompok Yazid. Karena takut kekuasaannya diambil alih oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Luar biasa, Pak. Sejarah nih. Kadang-kadang kita ditanya kenapa terjadi begitu, ya kita ambil hikmahnya saja. Kalau seandainya tidak ada begitu, keturunan Rasulullah nggak menyebar di mana-mana. Iya. Kalau situasinya ayam di Baghdad. Wong Irak itu namanya Irak. Irak itu memang nama itu sesuai tingkah laku itu kadang-kadang sesuai dengan namanya. Irak niku napa artine? Perkelahian, pertumpahan darah. Sejak dulu sampai sekarang gak mari-mari. Bom bunuh diri itu Masya Allah hampir setiap minggu itu. Dan tidak sedikit, 28, 40. Irak ini. Jadi ini wong-wong kan ngeliarane. Gue dibaca ini beberapa. Makanya nama itu kadang-kadang mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi. Kalau ingin dijalui wong aran, malah dia menyodorkan nama macam-macam. Namanya dia fanatik dengan Saddam Hussein. Ya Allah, Saddam Hussein. Saddam Hussein itu ya delengane memang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tapi perilakunya menakutkan itu, Pak. Abang mantune dhewe dipateni, mantune ini. Adnan Khairullah itu. Karena waktu itu ngungsi ke Yordan menghindari Saddam Hussein dengan anak Saddam Hussein yang namanya Latifah itu. Ke Yordan, setelah itu dibujuk mau kembali lagi ke Irak dengan catatan keamanan dijamin. Ya waktu teko iya, waktu berapa hari dibunuh, Pak. Masya Allah. Mantune dewi. Karena apa? Takut kekuasaan dia kena menantunya itu. Ya memang waktu musuh Amerika koyok-koyok hebat itu. Ya tapi yang dipateni Kurdi itu 20.000 dipateni itu, Kurdi itu. Wong dulu Irak niku nggadahi senjata pemusnah massal. Tapi begitu Amerika masuk, tidak ada. Ya semua itu kan bisa dikatakan permainan apa? Kalau nggak begitu kan Amerika gak melbu oleh duit. Nah, enak Pak. Makanya waktu nyerang Irak, jaluk nulung Kuwait, itu 500 tentara, bukan sedikit itu. 500.000 tentara, bukan sedikit nih. Sehari mereka itu dapat bonus $150. Apa gak enak itu? Perang tidak, jaga di situ, akhirnya keuangan Amerika aman. Karena apa? Dibayari negara-negara teluk sampai sekian tahun. Ya ayam juga. Sudah gitu 3 tentara laki-laki, di situ perempuan 1. Untuk apa? Karena nuwun sewu, saya termasuk dapat izin memasuki daerah perang itu. Jadi elek-elek ini melbu daerah perang, Pak. Ya tapi kan wedi loh, Pak. Wedi. Takut kita. Wedi-wedi seneng gitu. Wedi-wedi seneng. Akhirnya nuwun sewu, saya itu manusia pertama kali setelah perang Teluk masuk ke Kuwait kula. Dipercaya oleh pemerintah Indonesia masuk Kuwait. Sehingga kita ditanya, siap Anda? Siap. Terus terakhir, apa permintaan Anda? Saya mau umroh
kedua mau sowan ke Rasulullah. Artinya kalau dipanggil ke rahmatullah siap. Ya akhirnya ya umroh niku. Umroh mari ngono sowan nang Nabi. Mek 3 jam kula. Datang setelah asar jam 4, jam 5. Terus maghrib di Masjid Nabawi sampai Isya jam setengah 9 kita kembali ke Jeddah. Masya Allah. Karena apa? Yang ngeri Pak. Karena nyawa niku. Kadang-kadang ada wartawan lewat, tahu-tahu kena kakinya, kena ranjau, ungkle-ungkle. Mati mboten, urip mboten. Ya karuan kena ranjau sing gede dol kelenger mati. Tapi terus sing kena tangane ngono ya ana niku. Dirijine ka ono. Lah gak iso kanggo uwek-uwek ae. Uwek-uwek artinya buat wiritan mboten saged. Lah niku ngeri niku. Itu apa? Ya karena negara superpower ingin menguasai itu. Di mana situ produksi minyak termasuk nomor berapa seluruh dunia? 1 paling besar Saudi dengan Kuwait dan Emirat. Nomor 2 Venezuela, Irak itu 2 atau 3. Nomor 4 Iran. Makanya Iran termasuk target untuk negara-negara lain. Nuklir itu kan hanya isu-isu yang dibuat-buat. Tapi hakikatnya ingin menguasai itu, ya tapi Iran negara besar. Akhirnya dia tetap tidak wani, tetap Pak. Sementara Indonesia ditawani tenaga nuklir. Kan mboten masuk akal. Terus nih wong-wong pemainnya tenaga nuklir, wong gardu listrik kayak bolak-balik meledos. Balik gardu listrik RPG tinggal 3 liter tuh bolak-balik meledak. Nggih. Apalagi nuklir. Mau di Jepara, untungnya kiainya bergerak menolak. Paling baik ya di laut. Terserah di laut. Ya tapi kan dana tidak kuat. Lah itulah kadang-kadang buatan pas. Negara yang ingin mengembangkan nuklir bukan untuk persenjataan tapi penutup tenaga listrik tidak boleh, sementara yang tidak siap ditawani. Ini kan bukan masuk akal, tidak masuk akal. Itulah dunia. Itu karena apa? Ya ingin ini, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan potensi yang situ di kemasyarakatan. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di zaman Yazid itu keturunan Rasulullah banyak dibunuh. Tapi hikmah syar. Sehingga mereka tidak siap hidup di Irak. Hijrah ke Yaman. Makanya di sana banyak habaib. Hijrah ke Mesir, yang akhirnya keturunan itu mendirikan Fakultas Universitas Al-Azhar. Sekarang universitas Islam yang sangat maju, besar. Bahkan dulu istilahnya dosennya gajinya seperti menteri. Baru pertama kali itu. Dan mereka mempunyai tanah wakaf. Gedung-gedung istimewa itu milik Al-Azhar semua. Perkebunan sekitar Mesir milik Al-Azhar. Sehingga siap untuk membiayai beasiswa dari semua negara yang masuk ke situ. Nah, itu kira-kira keturunan Nabi nggak diusir, nggak bisa ke situ, Wak. Ya kita cari hikmahnya. Yang lain hijrah ke Yordan, makanya terkenal di sana Husain, ada keturunan Husain. Yang lain hijrah ke Maroko, makanya sana terkenal Raja Hasan. Masih ada keturunan Sayyidina Hasan. Kalau itu seadanya di Irak pada saat itu mereka tidak diprokoto, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu, mungkin tenang-tenang saja.
Sehingga mereka hijrah kemana-mana. Islam tersebar di mana-mana. Hikmah. Ya tapi yang membantai keturunan Nabi itu di dalam sejarah itu pernah itu dilakukan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu gubernur dari Muawiyah, diletakkan di Irak. Itu kejamnya Masya Allah. Karena kekuasaan, ulama pernah dikumpulkan semua dibakar. Masya Allah. Sehingga terkenal Hajjaj bin Yusuf As-Saffah, pertumpahan darah. Itu kalau khutbah, Muawiyah itu kalau khutbah 2 jam Pak. Sampai siapa? Mohon Masjid Jami ono khotib khutbah 2 jam. Dan isinya hanya menyerang Sayyidina Ali habis-habisan. Karena apa? Dia kalau cepat khutbah nanti ada yang lain berbicara di depan itu. Sehingga media itu nunggangi agama demi kepentingan kekuasaan. Ini sudah diprediksi Rasulullah SAW, al-hirsu wasyaraf lidini. Masya Allah. Baru Rasulullah wafat beberapa tahun muncul orang-orang yang seperti itu. Sehingga ada madhab-madhab akidah. Ada madhab Ahlussunnah wal Jamaah, ada madhab Qadariyah, ada madhab Jabariyah. Dan masing-masing ingin melegitimasi agama sebagai penunjang. Muawiyah menang dengan Sayyidina Ali, bukan menang itu. Karena Sayyidina Ali melihat kondisi yang itu, beliau siap untuk mengadakan perdamaian. Tapi orang yang mempunyai penilaian tajam, jangan-jangan Muawiyah hanya sebagai tipu muslihat. Ternyata betul. Begitu tahkim, Sayyidina Ali diwakili Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah diwakili Amr bin al-As. Tahkimnya kesepakatan diam-diam tertutup bahwa Sayyidina Ali diturunkan dari jabatan, Muawiyah diturunkan dari jabatan. Siapa yang suruh pidato duluan? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu alim, pinter, model kiai. Disuruh pidato. Pidatonya apa? Muawiyah dicopot, Sayyidina Ali dicopot. Sudah selesai turun. Setelah itu Amr bin al-As naik. Apa pidatonya? Sayyidina Ali dicopot, Muawiyah tetap sebagai khalifah. Masya Allah. Makanya kiai aja melek-melek politik, Pak. Dihapusi itu. Contoh, jadi semenjak zaman Muawiyah itu sudah ada, Sayyidina Ali itu sudah ada, bahwa itu dihapusi Abu Musa al-Ash'ari. Karena tipe Abu Musa al-Ash'ari adalah tipe ulama kiai. Kalau Amr bin al-As adalah tipe diplomat, politikus. Ya, tapi saya kiai sing melok-melok pilkada ya, Pak. Repot ini. Nanti yang didukung ya repot. Termasuk anak kabupaten ini. Mari dukung iki, gak sida dukung liyane. Ya apa ini? Sing oleh ya orang-orang tertentu. Lah itu akhirnya agama buat sebagai tunjangan, sebagai tunggangan. Ini yang masalah. Jadi prediksi Nabi itu jelas nih gua, jelas. Prediksi Rasulullah itu. Dan itu lebih besar daripada keserakan 2 serigala yang tadi berbuat. Kenapa 2? Karena itu saling berlomba. Masya Allah. Bukan 1 serigala, tetapi 2 serigala. Di situ kemauan sama, tujuannya sama, di situ saling berlomba. Termasuk bagaimana manusia yang 2 tujuannya sama. Itu pasti ingin menyingkirkan satu sama lain. Tidak mungkin, Pak. Masih pilihan apa mesti ingin menjatuhkan, tidak mungkin, Pak.
Bareng-bareng tidak mungkin pimpinan siji. Sampai istilahnya Partai Demokrat sapa calone bareng-bareng ya dereng mesti wae. Ya mesti kepengen menang, gak menang itu Kak. Hari-hari ini Indonesia ini macam-macam. Ana sing dilantik jadi menteri keuangan, ana sing meninggalkan jabatan, ana sing dilantik wakilnya, ana sing ngundurkan diri, ya macam-macam. Nah itu hakikatnya sama dengan jabatan itu. Hakikatnya itu sama. Jangankan orang lain, anak jadi korban sering kejadian. Karena ambisi pribadi. Dan banyak memakai rambu-rambu, lambang-lambang agama. Dipoles. Dulu itu kalau zaman Golkar itu kan Pak. La taqrabah hadhihi syajarah. Yang lainnya parek-parek iki pohon ini. Kono ana singit. Singit niku napa niku? Angker itu. Ya tapi yang lain ndak apa-apa. Biar sampean dapat perlindungan adem ayem. Lah itu kan akhirnya agama itu buat sebagai legitimasi agama. Nabi sudah memprediksi jauh-jauh. Mbon iki pun akeh. Ini hadisnya sedikit Pak, tapi Masya Allah ulasannya luar biasa. Kita mencari harta itu kewajiban, tetapi tamak mencari harta berlebih-lebihan itu yang tidak boleh. Sehingga Nabi mengatakan seseorang itu diberi harta satu emas, satu kolam, satu telaga emas itu ingin 2 telaga. Sudah dapat 2, 3. Kalau kita mencari harta istilahnya dengan secara syar'i, monggo. Secara syar'i. Dan itu bisa dilakukan. Padha dodolane biasanya dodolan itu kan didekatkan dengan yang situ dodolan jeruk kabeh. Biasanya kan gitu. Nanas kabeh. Tidak apa satu sama lain. Memayukan dagangannya. Tapi jangan sampai merepotkan orang lain. Sampai Nabi itu mengatakan kalau ada orang menawar 1 orang, yang lain itu jangan mempengaruhi. Sampai begitu. Pun sampai tumbas mriki mawon, mriku mboten sae lah. Padahal kita itu harus jelas nih Pak, jelas. Ya kalau orang tahu, nek mboten kan repot. Sekarang itu banyak orang ketipu. Katanya jual duku ternyata lansep. Ya kan tertipu. Ya kalau orang ngerti enggak masalah Pak. Kalau orang enggak ngerti kan harganya berbeda. Duku buat dari sini bilang duku Palembang. Iya dia bisa mencari keuntungan saat itu tapi merugikan orang lain. Itu madarat. Bagaimana mendapatkan rezeki barokah? Cara mendapatkan rezeki aja tidak melalui cara-cara yang ilegal. Ya kalau untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan ngelamar itu kan repot apa? Karena rata-rata orang ngelamar itu sing dilamar, keluarga yang dilamar itu pengen ngicipi gawanane, biasa enak apa gak? Kalau buah-buahan ini kecut apa legi? Begitu diicipi kecut, ada yang nggak jadi apa? Turun tadi pisan wis kecut, wamene tadi pisan. Lah ini kan madarat itu. Lebih baik kita jujur. Ini yang setengah kecut harganya sekian, yang legi sekian, yang manis sekian. Di Probolinggo itu ada itu satu toko, memang harganya agak mahal, tapi barangnya layak. Itu sampai nicip, boleh sampai wareg Pak, sampai kenyang, boleh. Tapi biasanya antara icip yang diicipi dengan yang dijual itu sama kualitasnya.
Lain dengan yang dodolan nang dindi iku. Yang didodol legi, yang didol legi, yang dikanggo coba legi, ternyata yang dipilih kecut. Sekarang tuh banyak Pak, Masya Allah. Makanya sampean ya hati-hati itu, hati-hati dewe lah. Kadang-kadang kita milih api-api sekilo, 2 kilo, ditimbang sampean melengos, diganti itu. Dan itu banyak itu. Ada ditimbang 1 kiloan, elek-elek, 1,5 kilo ya ada, 2 kilo ya ada. Kok sing tuku melengos titik juga duit diganti sing elek. Masya Allah. Dodolan dalek bathi niku harus, Pak. Kok ana istilah gak bathi iku mboten wonten. Makanya wonten tiyang ngomong, "Oh, mboten bathi, mboten mungkin." Bathi iya tapi kurang akeh. Iku terus itu. Jadi wong dodolan kalau bathi niki mboten masuk akal. Mboten masuk akal. Memang ada kadang-kadang saking apike sing dodol niku wonten daerah mriku wonten tiyang dodolan degan. Kanya di story akeh, gak mentolo sing nyetori. Kula kenal kaji. Teko sing nyetori wong teko Jember. Berapa truk mau ditolak seakan sing nyetori. Akhirnya sedaya diterima. Ya sampai pirang-pirang dina kok sing tuku wong akeh, pirang-pirang truk. Akhirnya rugi dia. Ya tapi dia yakin saya menolong orang, mudah-mudahan nanti diganti Allah. Ternyata mboten suwe niku dagangan di story teko Gondang Legi Degan niku. Terus pirang menit ngoten entek. Pirang menit entek. Ya tapi ndelek wong sing ngoten niku larang lho, Pak. Ndelek wong sing ngoten niku akeh, sing akeh wong ngamuk niku. Begitu mboten payu ya ngamuk. Makanya cari rezeki halal niku ya iso gampang iso mboten. Yang penting kita niat dan kita apa ndak bisa menghindari. Kalau memang kita itu harganya sekian, bilang aja harganya sekian. Terus sampai ngekei bathi piro. Banyak gitu. Jadi jangan sampai bilang kulaane gak oleh, ya durung mesti. Kita lebih baik jujur. Dan yang beli itu jujur, insya Allah dia tahu kondisi yang penjual. Insya Allah kita kan bisa ini sampean ini iki aku nih tuku nih sakmene sampean genteni piro ya wis itu kan untung, Pak. Karena apa? Tidak barokah itu menjalar kepada perkembangan tubuh manusia. Ya jadi syaitan majrad dam. Dan makanan itu bersamaan dengan peredaran darah manusia. Ini sudah diprediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami untuk ke depan, apalagi berbagai hal yang dihadapi manusia banyak, terutama kehidupan manusia yang sekarang ini boleh dikatakan banyak berbagai hal. Kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niat dengan baik, insya Allah mendapat makmunah Allah, dapat makmunah Allah. Dan kita yakin selama kita melaksanakan syariat Islam dengan baik, kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu dan mendapatkan rezeki yang barokah, sehingga untuk hidup di dunia, persiapan di akhirat, mendapatkan jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جامعتنا وأمور مساجدنا وأمور معاهدنا وأمور مدارسنا لتربية العباد لأولادنا وتعليمهم وتربيتهم ما دامت السماوات والأرض. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.